Dari sensory memory kita lanjutkan ke short term memory. Kalau teman-teman ingat tadi untuk belajar atau mempelajari tentang memori yang dimiliki oleh manusia ada 3 klasifikasinya, ya. Pertama sensory memory, short term memory, dan long term memory. Kita coba lanjutkan untuk short term memory dan long term memory. Oke, short term memory tidak pernah meninggalkan kesadaran dan senantiasa menyediakan tayangan peristiwa-peristiwa yang telah dialami. Kalau sensori tadi sifatnya sangat sementara, kalau short term sifatnya pendek gitu ya. Tapi dia masih meninggalkan ada si manusianya ini masih sadar gitu ya. Tadi mungkin ada beberapa tampilan yang dilihat gitu ya, atau ada sesuatu yang diingat-ingat gitu ya sebelumnya gitu ya. Misalkan pada saat kita ingin tahu nomor seseorang gitu ya, teman yang baru kita kenal, misalkan kita ingin tahu berapa sih nomor teleponnya gitu ya, biasanya seperti itu ya kalau kenalan ya. Maka kita akan mendapat beberapa angka gitu ya. Seorang manusia dalam waktu sekejap gitu ya, dia harus mengingat sekian angka 11 ya, 11 atau 10 angka ini agak sulit gitu ya. Untuk mempermudahnya, maka kita bagi jadi 3 bagian. Misalkan 0,071 ini adalah kode operator, misalkan seperti itu. Kemudian 679 ini adalah kode area, barangkali seperti itu ya. Dan yang terakhir, 4 angka terakhir inilah nilai unik dari seseorang yang kita mintai nomor tadi. Jadi kita hanya mengingat-ingat, oh dia areanya dia operator apa, kemudian lokasi atau areanya di mana, kemudian kita hanya mengingat 4 angka saja, 5112. Oh, Bapak yang saya temui di di kendaraan umum tadi, nomor teleponnya adalah 5112, dia menggunakan salah satu operator tertentu, dia belum menyebutkan merek ya. Kemudian dia ada di lokasi mana, misalkan ini seperti itu. Jadi kalau ini yang terjadi, maka dia akan masuk short term memory, jadi tidak mudah terlupakan begitu saja. Berikutnya adalah kemampuan mengingat. Manusia lebih mudah mengingat informasi yang baru disampaikan. Iya ya, jadi kalau kita barusan diberitahu gitu ya, nomor saya ini, nama saya ini gitu ya, maka kita akan lebih mudah mengingat pesan tersebut gitu ya. Tapi begitu berselang beberapa saat, bisa jadi pesan itu sudah mulai hilang gitu ya di memori kita. Suatu memori bisa diakses secara cepat gitu ya. Bisa mencapai 70 meter second gitu ya. Artinya dia bisa diterima, ditangkap dengan cepat. Berikutnya, sesuai janji, saya juga akan menyampaikan tentang long term memory. Jalur-jalur yang terpahat. Nah, istilahnya long term memory ini terpahat dalam jaringan otak manusia atau neuron gitu ya. Jaringan otak itu kan neuron. Dan setiap manusia punya struktur jalur yang berbeda-beda. Inilah kelebihan gitu ya ciptaan Tuhan ya. Antara manusia, sekian banyak manusia, struktur jalur dari manusia tersebut mempunyai struktur yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya short term memory bisa berpindah terpahat di long term memory? Nah, bisa dengan cara mengulang-ulang informasi tersebut, kemudian bisa memberikan simbol-simbol tertentu. Misalkan, long term memory kita kaitkan dengan event-event tertentu gitu. Kita beri simbol-simbol tertentu. Misalkan kita hubungkan dengan peristiwa, informasi episodik.
bagaimana informasi yang ada di short term memory tadi bisa berpindah ke long term memory? Ini dengan cara kita ada event atau ada peristiwa gitu ya. Misalkan saya ingat betul di tanggal 7 Desember 2017 misalkan gitu. Waktu itu hujan deras di jam 7 malam, tanggal 7 Desember 2017 jam 7 malam. Saya ingat betul ada hujan deras ya di daerah alun-alun misalkan gitu. Kok bisa sampai seingat itu gitu ya? Iya, karena waktu itu ada peristiwa yang membuat saya masih mengingat kondisi saat itu. Misalkan pada saat itu saya pertama kali mendapat kata-kata yang manis dari seseorang yang saya suka misalkan gitu ya. Pertama kali jadian misalkan mungkin ya buat teman-teman yang masih remaja ini gitu ya. Nah, maka sepanjang hidup gitu ya, bisa jadi kita akan masih mengingat masa-masa atau kondisi yang terjadi pada saat itu. Sehingga yang tadinya hanya jadi short term memory gitu ya, dia akan terpahat gitu ya ke dalam long term memory karena memang kita tambahkan peristiwa gitu ya. Ada peristiwa yang kita kaitkan di sana. Persepsi dalam proses berpikir ya. Persepsi, kalau dari tadi bicara visual persepsi gitu ya, euro gitu ya, persepsi. Nah, kita bicara persepsi dan pemroses teks merupakan hal khusus yang penting diperhitungkan dalam merancang sebuah antarmuka yang melibatkan display tekstual. Misalkan berkaitan dengan proses berpikir gitu ya. Kita bisa ambil gitu ya bahwa ternyata tahap proses membaca gitu ya, proses membaca ini ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Ternyata ada beberapa tahapan gitu ya pada saat kita mengamati atau pada saat kita berproses membaca sesuatu. Tahapan pertama yaitu pola visual dari kata direkam. Jadi kita membaca itu kan pasti ya dari saluran visual tadi kita tangkap sesuatu yang tertulis di situ. Oke. Yang kedua, kata di decoding menurut representasi bahasa yang bersangkutan. Oke. Kata per kata kita mulai translate ya dalam arti kita pahami gitu ya. Kemudian tahapan terakhirnya adalah menganalisis sintaks dan semantik frase. Kalau dikatakan sintaks itu adalah tanda-tanda yang terdapat pada tulisan. Misalkan ada sintaks koma, titik, kemudian tanda baca, penghubung, dan seterusnya, itu sintaks. Sedangkan semantik ini lebih kepada pemahaman. Kata-kata ini berarti yang dimaksud apa ya? Kayak gitu. Jadi ada beberapa, satu kalimat kita pahami ini maksudnya apa. Kalimat berikutnya kita tangkap secara tampilan itu sintaks gitu ya. Ada tanda koma, ada huruf kapital dan seterusnya itu sintaks. Kemudian kita sekali lagi kita maknai gitu ya satu kalimat gitu ya. Sehingga bisa jadi berkaitan dengan proses berpikir manusia ini, kalau saya tanya gimana dibandingkan antara orang membaca koran gitu ya atau orang membaca dibandingkan orang menyelesaikan rumus matematika gitu ya. Kira-kira menurut Anda mana yang termasuk aktivitas berpikir langsung? Apakah menyelesaikan rumus matematika atau membaca koran? Kira-kira mana yang termasuk proses berpikir? Nah,
Jawabannya bisa Anda tuliskan pada post test pertemuan